Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Alamsah. Salam kenal semuanya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip menjadi kaya. Baiklah, tanpa basa-basi, saya akan menjelaskannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang bisa berhasil dan gagal menjadi kaya. Faktor pertama adalah faktor gagal kaya, dan yang kedua adalah faktor berhasil kaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor gagal kaya. Faktor apa saja yang membuat seseorang gagal menjadi kaya? Yang pertama, yaitu malas. Orang kaya tidak ada yang malas. Orang kaya selalu rajin mencari rezeki dan rajin bekerja. Faktor kedua adalah suka menanti dan berharap. Orang kaya tidak ada yang suka menanti dan berharap. Orang kaya adalah orang yang gigih dan pekerja keras. Faktor yang ketiga adalah mudah menyerah. Orang kaya adalah orang yang pantang menyerah, yang tidak mengenal kata menyerah. Orang kaya selalu berusaha sampai titik penghabisan yang dia bisa. Dan faktor keempat adalah tidak kreatif dan tidak inovasi. Orang kaya selalu kreatif dan inovatif. Kreatif mencari hal yang baru dan inovatif mengembangkan yang sudah ada menjadi terbaik. Yang selanjutnya adalah takut mencoba. Orang kaya selalu berani mencoba dan berani mengambil resiko. Orang kaya selalu bersikap pemberani dan berani bertindak, berani bertanggung jawab. Faktor selanjutnya adalah boros dan pelit. Orang kaya bisa jadi emang dasarnya boros, pelit, dan akhirnya kaya. Dan ada juga orang kaya yang dermawan, yang suka berbagi, hemat, dan suka menolong dengan ikhlas tanpa pamrih. Orang kaya dengan cara boros dan pelit tidak akan selamanya menjadi kaya dan bahagia. Sedangkan orang kaya yang suka berbagi, yang suka menolong dengan ikhlas tanpa pamrih, akan menjadi kaya seumur hidupnya dan sampai hari akhir. Jadi itu semua keputusannya ada pada teman sekalian, mau menjadi kaya atau menjadi miskin. Selanjutnya, solusi dan pemecahan masalah. Faktor gagal kaya yang telah dijelaskan di video berikutnya adalah malas. Solusinya adalah paksakan dan hilangkan rasa malas tersebut. Suka menanti dan berharap. Solusinya tak ada lagi untuk menunggu dan jual mahal. Solusinya suka menanti dan berharap itu dikurangi dan sedikit punya harga diri atau sok jual mahal meskipun tidak ada yang dimiliki. Mudah menyerah. Solusinya tantang diri sendiri. Bila berhasil, kasihkan reward atau hadiah. Bila gagal, terus motivasi. Tidak kreatif dan tidak inovasi. Solusinya belajar untuk kreatif dan inovasi. Bisa dari orang lain atau dari pengalaman pribadi. Takut mencoba. Solusinya
mencoba saja. Biarpun gagal, tetap coba. Walaupun tidak tahu, tetap coba. Dari yang gagal, dari yang tidak tahu, setelah mencoba menjadi tahu. Dan faktor utama adalah boros dan pelit. Solusinya belajar, hemat, dan berbagi. Hemat dengan pelit berbeda. Hemat berarti yang diperlukan, yang tidak diperlukan dan tidak begitu penting ditinggalkan. Yang kewajiban dibayar, yang harus dilunasi itu hemat. Sedangkan pelit atau boros adalah yang tidak begitu penting dipentingkan, yang tidak begitu untuk dikeluarkan. Selanjutnya adalah prinsip kaya. Dalam slide ini adalah yang terpenting. Kenapa seseorang bisa kaya? Yang pertama, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Contoh, bagian slide kiri masuk lebih besar dari keluar. Bagian kanan masuk lebih kecil dari keluar. Maksudnya, uang masuk lebih besar dari uang keluar. Uang masuk 1.000, uang keluar 700, tersisa 300.000. 300 perak apakah untuk dibelanjakan atau untuk foya-foya? Salah. Jika digunakan untuk belanja atau untuk foya-foya, percuma saja memiliki uang pemasukan yang lebih besar dari uang pengeluaran. Jadi kemudian digunakan untuk apa? Disimpan dan kembangkan. Bisa dengan cara investasi atau pinjamkan. Akhirnya banyak dampak positif yang kita peroleh. Dan akhirnya sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dan jangan lupa sedekah, suka berbagi, dan suka menolong orang yang sedang susah dan kesulitan. Karena itu merupakan sedekah terpanjang dan terlama. Slide bagian kanan, uang masuk lebih kecil dari uang keluar. Uang masuk 1.000, uang keluar 1.500. Minus 500. Akhirnya berhutang, kriminal, stres, bunuh diri, kabur, tidak bisa menolong, dan tidak bisa berbagi. Akhirnya dampak negatif banyak. Miskin tambah miskin, susah tambah susah. Terserah kepada teman-teman sekalian mau milih yang mana, yang kiri atau yang kanan. Terserah kepada teman-teman. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, untuk menjadi orang kaya, prinsipnya adalah pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Dan jangan pelit, suka berbagi, suka menolong tanpa pamrih dan ikhlas. Karena itu merupakan sedekah buat teman-teman sendiri manfaatnya. Saya Alfi Alamsah, mohon maaf salah-salah kata. Sekian, terima kasih.